Halo Leo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah bonus reading kamu. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu ketika kamu nonton reading ini. Karena ini bonus, aku readingnya kayak ngalir aja gitu ya, dan gak nentuin ini bakal jadi berapa panjang. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ini berbicara tentang proses merenungkan sesuatu, mengambil waktu berdiam, mengambil waktu sendiri, mengambil waktu hening ya. Hening untuk mendengar jawaban dari semesta atau mereview sesuatu. Bisa juga ini kayak pemulihan kesehatan kalau misalnya baru-baru ini kamu ada yang kayak baru sakit gitu. Ini tentang sebuah hal di hidup kita yang perlu kita lihat ya. Karena ini sebenarnya udah gak baik buat kita. Kita antara gak mau lihat atau kita gak sadar atau kita nggak sadar itu ada pada diri kita. Sebenarnya kita bisa lihat sih ini apa. Kalau kita benar-benar mau melihat diri kita, mau melihat hidup kita ke belakang, ada apa yang terjadi berulang-ulang. Kita bisa lihat di situ kenapa hal itu bisa terjadi berulang-ulang. Ada pattern apa dalam diri kita yang perlu kita lihat. Sehingga suatu hal bisa terjadi berulang kali gitu. Apa yang perlu kita pulihkan dari diri kita. Atau ada perilaku apa yang bisa kita ubah gitu supaya itu nggak terjadi lagi. Lalu ini berbicara tentang dua hal ya. Yang pertama bisa jadi ada sesuatu hal atau seseorang atau beberapa orang yang perlu kamu waspadai karena ada tricky, ada mungkin apa ya, ada kelicikan di situ. Atau bisa juga ini adalah orang yang pandai, orang yang kompeten dengan apa yang dia kerjakan. Karena ini tiap kartu punya dua sisi ya, makanya kita perlu konfirmasi lebih lanjut. Sejauh ini ada kayak perlu melihat sesuatu di dalam hidup kamu, bisa jadi itu ada pada diri kamu, bisa jadi itu ada pada orang-orang di sekitar kamu yang interaksi kalian itu membuat suatu hal yang jadinya nggak baik bisa untuk diri kamu atau nggak baik untuk kedua belah pihak. Kita bahas dari kartu yang ini. Seven of Cups, kebingungan. Six of Pentacle, keseimbangan. Queen of Cups, intuisi, mimpi. Pakai hati. Seven of Cups. Kamu merenungkan tentang pilihan-pilihan. Apa yang perlu kamu lakukan duluan. Apa yang perlu kamu prioritaskan duluan. Supaya gini, kamu bikin prioritas supaya kamu gak kehabisan energi. Kemana-mana. Pertama, habis di energi, dipikirin doang gak dilakuin. Coba kalau kita breakdown satu-satu yang kira-kira kita bisa kerjain duluan. Atau kita bikin skala prioritas. Atau gini, ketika mencoba melakukan banyak hal dalam sekali waktu. Itu sih gak efisien ya. Coba kalau misalnya ada suatu hal yang bisa kamu bagi skala prioritasnya, itu akan sangat membantu kamu. Dan kalau ada sesuatu situasi yang menimbulkan kebingungan, yang tadi aku bilang di sini, makanya kamu perlu berdiam sejenak, mengambil waktu sendiri, mengambil waktu merenung. Supaya apa? Karena kan Seven of Cups ini berbicara kayak pikiran yang keruh ya. Karena kebanyakan pilihan, karena pikirannya scatter gitu, kayak nyebar kemana-mana, lompat-lompat. Bisa jadi kayak procrastination juga, kayak menunda-nunda, jadinya panik sendiri. Sebenarnya itu nggak perlu panik ketika semua hal kayak dikerjakan pelan-pelan gitu. Aku mendapatkan vibe semacam itu ya. Keseimbangan. Tadi aku bilang ada sesuatu di dalam pikiran yang menimbulkan kebingungan, butuh keseimbangan. Butuh keseimbangan antara dipikirin sama dilakuin. Dipikirin doang, nggak dilakuin, bikin panik, bikin habis waktu, kayak jadi prokras gitu kan. Terus ini juga bisa memberi dan menerima. Kalau misalnya kamu kurang memberi gitu ya, coba. Ini sebuah pengingat untuk memberi. Misalnya memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan uang kalau mampu. Dan yang tadi, mungkin gini, kalau mimpi kamu ada sesuatu yang berulang ya, coba lihat ada tema apa dalam mimpi kamu. Karena mimpi itu berbicara simbol, simbol yang harus kita pahamin gitu. Kadang artinya nggak gitu aja, terutama jika ada yang berulang. Lalu gini, ketika kamu memberi waktu diri kamu untuk berdiam sejenak, merenung sejenak, kamu bisa mendengar intuisi kamu dengan jernih ya. Dan tema intuisi lagi-lagi kayaknya di dua reading terakhir deh kalau nggak salah. Aku bicara soal intuisi nih di reading kamu. Ya, tapi kalau misalnya kepala kamu penuh gitu sama banyak hal, intuisi kamu akan kabur. Yang ini, Six of Cups. Ya, kebingungannya salah satu faktornya ya. Selain pekerjaan, selain menunda pekerjaan, membagi skala prioritas, yang menambah kebingungan di kepala. Makanya jadi penuh satu lagi. Ada sesuatu hal tentang masa lalu. Ya, mungkin orang ini datang kembali, kayak intuisi kamu berhubungan sama orang ini, karena ini Six of Cups ini Page of Pentacles. Page itu berbicara tentang sebuah
kabar ya. Dan gini, dengan Page of Pentacles ini, selain kalau bicara tentang aspek finansial ini sebuah kabar baik, ketika dipasangkan sama Six of Cups ini berbicara mungkin ada energi-energi orang stalking gitu, entah kamu entah orang itu. Karena gimana pun aku merasakan perasaan dari masa lalu ini dua arah, dari kamu ada, dari orang yang kamu pikirkan ada gitu ya. Makanya vibe-nya jadi kayak kaca gitu, saling mikirin, saling berusaha untuk apa ya, kayak cari tahu nih keadaannya seperti apa untuk balik lagi dan datang berkomunikasi kembali. Tapi gini ya, kalau sesuatu hal yang terjadi di masa lalu cuman kamu liatin aja jadi energi stagnan gitu, bikin bikin ngambil banyak tempat di pikiran kamu sehingga kamu melupakan hal-hal lain di hidup kamu. Jadinya kamu lupa pekerjaan, lupa keluarga, lupa teman. Menambah banyak pikiran di kepala kamu. Jadinya ya gini, berkabut dengan Seven of Cups. Ya, ini yang perlu kamu perhatikan. Apakah itu masih akan kamu melakukan dengan membuang energi kamu cuman ngeliat terus ke belakang, nungguin terus dia mau datang atau enggak? Dia mau datang atau enggak, dia kan punya kehendak bebas gitu. Aku melihat ada vibe-nya dia datang dengan kartu ini ya, apalagi ada vibe stalking. Tapi gini, kalau kamu berharap gitu untuk orang ini datang, kamu menyia-nyiakan energi kamu gitu. Kamu menempatkan skala prioritas, padahal banyak hal lain juga di hidup kamu yang butuh skala prioritas gitu loh. Itu yang perlu kamu perhatikan ya, karena di sini ada King of Wands gitu. Kalau King of Wands itu ngerti apa yang dia mau, apa yang dia mau. Dia tahu apa yang perlu dia kerjakan untuk dapetin apa yang dia mau. Karena dia tahu bahwa dia bisa bikin sesuatu seperti yang dia mau. Tinggal gimana dia menyatukan hati dan pikirannya, punya energi yang magnetik untuk bikin semua itu datang ke hidupnya dia. Ya, tapi kalau misalnya King of Wands ini pikirannya berkabut gitu, hati dan pikirannya nggak bisa sinkron, dia nggak bisa mengeluarkan energi magnetiknya dia. Dan King of Wands ini percaya diri dan menarik. Gini ya, King of Wands itu percaya diri dan menarik energi kamu ini. Tapi kamu stuck di masa lalu, kamu bisa loh. Apakah kamu berpikir bahwa apa yang akan datang ke hidup kamu itu nggak jauh lebih baik, nggak bisa jadi jauh lebih baik dari apa yang udah berlalu gitu? Itu sebuah pertanyaan yang harus jadi bahan renungan ya. Lalu yang terakhir ini, dan yang tadi kan aku sempat bilang ini berbicara tentang orang yang cerdik, pandai melihat peluang, kompeten dalam bidang yang dilakukan. Sama King of Wands juga kayak gitu. Tapi King of Wands gak bisa mengeluarkan kompetensinya, kemampuannya, skillnya dia, passionnya dia terhadap pekerjaannya kalau pikirannya berkabut ya. Jadinya aku ulang-ulang terus nih. Oke, wow, 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 lihat ya. Lihat, ada stars, ada two of wands, ada sun, sorry. Dengan stars dan the sun, ini sebuah konfirmasi yang sangat luar biasa untuk apa ya, karena star itu bersinar, star sama sun itu sama-sama bersinar gitu. Aku melihat bahwa kamu punya potensi untuk bersinar ya, karena apa, kamu tuh king of wands, queen of wands, kamu kompeten untuk hal yang kamu lakukan. Tapi ketika ada sesuatu yang merasuki pikiran kamu, kamu stagnan di masa lalu, kamu gak bisa mengeluarkan energi itu. Jadi ketika kamu fokus dengan passion kamu, apa yang kamu kerjakan, yang lainnya itu akan mengikuti gitu dengan the sun dan stars di sini. Pemulihan-pemulihan banyak aspek di hidup kamu. Kamu bersinar sebagai individu, karir kamu di pusat perhatian juga untuk kamu para single ya. Tapi gini, kamu lepaskan dulu semua energi dari masa lalu ini. Sehingga apa? Kamu gak menghalangi jalan untuk sinar star sama desan untuk masuk ke hidup kamu, membawa banyak blessing, banyak abundant, banyak harapan untuk kamu melihat mimpi-mimpi kamu terwujud ya satu persatu di realita kamu. Dan pilihannya ada di kamu tuh of wands. Kamu mau stuck di masa lalu atau kamu mau fokus dengan apa yang bisa kamu dapat yang ada di depan? Karena apa? Kamu punya energi magnetik yang luar biasa. Tapi hati dan pikiran kamu harus sinkron dulu nih. Ya, kamu jernihkan dulu pikiran kamu supaya kamu bisa melihat segala sesuatu lebih jernih lagi. Dan mungkin kamu perlu bantuan semesta, kamu minta tolong, minta Tuhan bantu aku untuk merelakan apapun yang terjadi di waktu lampau, bantu aku memulihkan diri aku, hidup aku untuk jadi king of wands, untuk dapetin the sun sama the star ya. Sebuah energi yang luar biasa. Tinggal pilihannya di kamu. Oke, kamu punya potensi yang luar biasa, kamu harus ingat itu dulu. Ya, sampai ketemu di reading berikutnya dan terima kasih sudah mampir. Bye.